pertama, apapun yang disampaikan oleh atau yang sudah dirilis oleh ICW itu kan baru namanya praduga. Praduga ini baru menyebutkan inisial, yaitu salah satu artis yang ternama yaitu Raffi Ahmad ya. Disebutkan namanya itu, tetapi itu semua baru namanya wacana atau baru namanya rilisan. Artinya kalau ketika penyebutan itu yang telah disampaikan oleh ICW menyatakan bahwa salah satu artis ternama itu ikut menerima satu aliran dana atau pencucian uang, berarti itu kan perlu dibuktikan. Tidak bisa kita serta-merta menyatakan bahwa saudara Raffi Ahmad itu terlibat, karena ini baru semua praduga, belum ada proses hukum yang menetapkan Raffi Ahmad sebagai tersangka atau terdakwa. Itu. Maka proses hukum perlu kita tegakkan, tetapi ini baru namanya sebuah rujukan atau acuan yang menyatakan itu dan rilisan. Nah, rilisan ini yang harus kita tanyakan kepada ICW, menyatakan bahwa apakah benar memang ada sekelompok aliran dana yang sudah mengalir ke rekeningnya Raffi Ahmad. Itu perlu kita pertanyakan itu juga. Tidak bisa serta-merta, supaya masyarakat jangan sampai disuguhkan dengan berita-berita yang tidak benar. Ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat, karena ketika apa yang disampaikan itu masyarakat selalu menanggapnya apakah negatif atau positif, kebanyakan negatif. Nah, ini kan terkait juga nama besarnya Raffi Ahmad, harus perlu kita menjaga, melindungi. Karena ketika rilisan itu dikeluarkan, ini kan perlu juga ada klarifikasi yang jelas, penyampaian secara resmi oleh ICW. Benar nggak? Karena kan kalau ketika itu sudah ada, maka sudah ada nggak proses hukum? Sudah ada nggak pemanggilan oleh KPK? Sudah ada nggak laporan LP polisi yang sudah dilakukan? Sudah ada nggak penangkapan? Sudah ada nggak penahanan? Ini jangan sampai menjadi polemik aja. Karena semua ini perlu kita buktikan secara hukum, karena saudara Raffi Ahmad juga belum tentu terbukti dia menerima sebuah aliran dana itu. Karena terkait beliau ini adalah pekerja keras, ya, pekerja keras yang tidak kenal lelah dalam hal pekerjaan apapun yang dikerjakan. Kan ini kan juga jangan sampai kita mengaitkan ketika seseorang memiliki rezeki berkat yang begitu besar yang berlimpah yang sudah diberikan oleh Tuhan, tapi ada sekelompok orang yang cemburu, itu juga tidak boleh. Ini harus bagaimanapun kita mengedukasi kepada masyarakat, maka kita kembalikan kepada ICW untuk mengklarifikasi yang sebenar-benarnya, supaya nama baik Raffi Ahmad itu kembali bisa dipulihkan. Tetapi kalau di kemudian hari memang dalam proses hukumnya ditemukan ada aliran-aliran dana itu, maka proses hukum penegakan akan dilakukan. Itu yang akan dilakukan oleh siapa? Ya KPK tentunya yang punya kewenangan itu, bukan kita. Karena KPK yang punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan adalah mereka. Tetapi kalau itu tidak ada, maka jangan kita membuat sebuah isu yang hanya untuk menjatuhkan seseorang karena melihat orang ini memiliki harta benda yang begitu. Pertama, kalau misalnya ada sekelompok orang menyatakan bahwa ini ada unsur politik, saya kira tidak. Karena unsur politik itu kan kita bicara per individu ya. Seseorang mau mendukung siapa saja boleh-boleh saja. Sah-sah saja siapa aja dia mau dukung siapa saja boleh aja. Raffi Ahmad mau dukung 01 atau 02 atau 03 terserah. Kembali kepada individu masing-masing karena dia punya network, dia punya hati, dia niatnya dia ke siapa. Hari ini misalnya kita lihat di depan mata dia sudah menjadi garda terdepannya Partai Gerindra. Sah-sah saja. Itu kan pilihan demokrasi. Itu kan pilihan politik seseorang. Tetapi tidak bisa dikaitkan dengan persoalan hukum. Persoalan hukum kita harus pisahkan. Persoalan politik kita harus pisahkan. Karena persoalan hukum itu adalah penegakan yang akan dilakukan. Karena ketika misalnya orang dinyatakan bersalah, sudah ada penetapan, sudah ada tersangkanya, sudah divonis secara hukum. Itu kalau pilihan politik itu artinya kan seseorang punya hak demokrasi yang dilakukan. Karena ini kan saat ini adalah politik kita saat ini adalah demokrasi bebas, siapa saja yang memilih siapa saja, itu hak dari seseorang per individu. Karena itu demokrasi bagi dia.
pencucian uang? Yang pertama, tentunya pasti ICW memiliki satu pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk ketika dia mempublish itu. Tetapi ICW juga karena momennya pada saat waktu dia mempublish itu, karena ini zamannya zaman politik. Nah di saat ini, maka ICW lah yang punya kewenangan untuk mereka melakukan yang namanya klarifikasi, penyampaian, pemberitahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dia sudah menyampaikan data-data itu kepada KPK, kita serahkan saja kepada prosesnya, biarlah proses hukum yang akan berlaku yang bisa memproses itu. Karena KPK yang punya kewenangan itu. Itu. Makanya kan tadi kita bilang semua ini adalah baru praduga. Informasi-informasi yang sepotong yang baru disampaikan kepada ICW, ternyata ICW langsung menyatukan itu dan mereka langsung mempublish. Tetapi belum tentu itu benar. Maka apabila nanti di suatu hari nanti, misalnya ketika proses hukum berjalan dan sesuai dengan rule-nya, dan itu sudah dilakukan yang namanya penyelidikan oleh penyidik, ternyata tidak ditemukan unsurnya, tidak ditemukan yang namanya keterlibatannya, maka ICW harus berjiwa besar dan meminta maaf kepada saudara Raffi Ahmad karena namanya sudah dicantumkan di dalam pemberitaan yang mereka sampaikan dan mereka sudah publish kepada publik. Padahal ini baru namanya praduga. Sebenarnya datanya harus disiapkan dulu secara valid, maka baru mereka publish kepada publik. Dan biarkan KPK yang publish itu, bukan ICW yang mempublish itu. Itu karena kewenangannya kan. ICW ini kan satu lembaga swadaya masyarakat yang punya kewenangan hanya cuma mendapatkan data itu lalu dia menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Ya kan? Ketika dia menyampaikan data itu kan masih mentah. Belum bisa kita katakan valid kan. Nah setelah itu biarkanlah penyidik yang punya kewenangan. Ya lembaga yang kewenangan apa? Ya pastilah tentunya KPK. Nah KPK yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap itu. Apakah nanti tentunya akan ditemukan bukti-bukti atau tidak ditemukan bukti-bukti, maka ICW harus berkewajiban berjiwa besar untuk meminta maaf kepada saudara Raffi Ahmad untuk pemulihan. Tentunya kalau sebagai Raffi Ahmad, kalau memang ini adalah berita yang hoax, untuk memulihkan nama besarnya, kita kembalikan kepada saudara Raffi Ahmad, apakah dia melakukan upaya hukum atau tidak, atau dengan sendirinya mereka menyelesaikan secara kekeluargaan. Kan itu, tentunya itu. Karena kita kembalikan kepada saudara Raffi yang punya kewenangan itu. Tetapi kita sebagai masyarakat, kita menilai bahwa saudara Raffi Ahmad hari ini belum bersalah. Ini baru namanya praduga yang dilakukan. Saksikan terus Raffis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.